Baiklah, selamat datang kembali di podcast Hiduplah Indonesia Maya yang gua kerjakan bersamaan dengan gua bikin video YouTube yang merekam. Gua menjawab-jawabin pertanyaan untuk jawab G ketiga part 2. Waduh, susah banget. Jadi ini adalah ketiga kalinya gue bikin konten jawab G di podcast gua. Kemudian karena panjang, jadi ada dua bagian. Nah, ini adalah kelanjutannya. Untuk yang nonton di YouTube ini nggak akan panjang, setidaknya tidak sepanjang versi podcastnya. Jadi kalau misalnya lu penasaran pertanyaan lebih lanjutnya, masuk aja ke podcast gua. Podcast Hidup Indonesia Maya bisa didengarkan di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, di Anchor, dan lain-lainnya. Oke? Ada 400-an lebih pertanyaan. Kemarin udah gue jawab nggak tahu berapa. Jadi sekarang kita coba untuk ngelanjutin pertanyaan-pertanyaannya. Gue usahakan untuk bisa gue selesaikan semuanya. Oke? Kita mulai dari Lintang_Ian. Di poster Hiduplah Indonesia Maya ada logo komika.id dan Komika. Bedanya apa? Oke, jadi ada dua, Comika.id dan Comika. Comika.id adalah platform digital download. Platform digital di mana lo bisa menikmati konten stand up comedy dari Komika Indonesia. Dan kedepannya nanti mungkin komedi secara umum, tapi untuk sekarang masih stand up comedy. Nah, kalau Comikanya sendiri itu adalah logo Komika Entertainment, yaitu promotor stand up comedy yang mempromotori Komika Money Market, UFC Ultimate Funny Komika, Lucuan, terus udah gitu tour stand up comedy world tour gue, baik yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Comika doang logonya itu adalah promotor stand up comedy, yang Comika.id adalah platform digital stand up comedy, ya. Taza Ilham, apa beat yang bakal dilempar kalau misalnya jadi peserta di Lila Show? Paling tebak-tebakan Batman. Tebak-tebakan Batman aja gue lempar tuh yang gue taruh di partikelir. Terus Arfi Muhammad, reaksi orang tua lu saat tahu lu jadi stand up comedian bagaimana? Biasa aja. Nyokap gue dan bokap gue mungkin, terutama nyokap gue ya, mungkin nggak terlalu paham stand up comedy seperti apa kurang lebihnya. Nyokap gue pertama kali nonton gue langsung itu kalau gue nggak salah Mesake Bangsaku deh. Dan ketika ngeliat untuk pertama kalinya, nyokap gue bilang gue hebat karena bisa ngelawak seperti itu. Setelah itu nyokap gue selalu nonton pertunjukan gue di Juru Bicara, nonton di Pragiwaksono World Tour, nonton di Hiduplah Indonesia Maya, nonton, dan insya Allah nanti yang di Komodo Menoy Istora juga nonton. Ya, kalau bokap gue nggak sempat lama ngelihat gue stand up karena keburu meninggal. Oke, next. Kevin Surya PR, 3 komika nasional tersolid menurut Mas Panji. Tersolid menurut gue. Tersolid menurut gue. Solid dalam arti kata kita nggak pernah ngelihat dia nggak bekerja dengan baik ya. Tersolid menurut gue. Oke, oke. Uh, uh, tersolid menurut gue. Gue nggak pernah ngeliat Awe ngebom sih. Nggak pernah tuh gue. Awe itu ada ambang yang gue selalu bilang Awe itu ada ambang yang menarik di mana komedinya bisa diterima sama banyak orang. Awe gue nggak pernah ngeliat dia ngebom. Terus Soleh Solihun mungkin. Soleh Solihun kayaknya. Soleh dalam arti kata gue ngeliat Soleh, gue pernah ngeliat Soleh manggung di outdoor di Monas kalau gue nggak salah. Di mana ya? Kayaknya di Monas deh. Acara KPK gitu. Gue di situ nge-rap atau orasi gue lupa. Dia stand up, kata gue gila juga di Soleh nih. Jadi Awe, terus Soleh, tersolid ya, tersolid. Mungkin Regen kali, mungkin Regen. Regen tuh monster sih, dia ngisi CMM pecah mulu. Ngisi waktu itu zamannya masih komika Kilo Laugh, solid juga. Dia ngisi dulu Cuan, solid juga. Gue bawa tour, solid juga. Regen kayaknya, Regen. Sebenarnya banyak sih, ini cuman karena dikasih 3 sih, jadi gue mikirnya rada sempit. Tapi itulah, setidaknya itu yang saat ini kepikiran sama gue ya. Feby Hanifuddin, Bang, di Mesake Bangsaku lu bilang kalau Prabowo diberhentikan secara tidak hormat. Tapi kok di vlog lu dengan Pak Gatot Nurmantio ya, bilang kalau Prabowo diberhentikan secara terhormat. Yang bener yang mana nih Bang? Tolong jelasin secara rinci biar kagak ada yang ngerancu lagi. Oke.
Gue nggak inget gue ngomong apa di Mesaknya Bangsaku. Kan 2013 ya, 7 tahun yang lalu. Tapi bisa aja gue bilang di Mesaknya Bangsaku Prabowo diberhentikan secara tidak hormat karena ada masanya dalam hidup gue mikirnya begitu. Em, tapi sekarang yang gue tahu Prabowo itu memang diberhentikan secara hormat. Tapi yang menurut gue ya, kita sama-sama mesti tahu adalah jangan debat di, karena gue inget banget waktu pilpres tuh debatnya soal ini terhormat apa tidak terhormat nih. Oh terhormat tahu, oh tidak terhormat tahu. Berdebatnya di situ. Poinnya bukan itu sebenarnya. Poinnya kan kenapa berhenti, ya kan? Sebenarnya panjang sih penjelasannya. Jadi dan ini juga ada di berbagai macam sumber ya. Lo mesti baca banyak sumber, terus jangan hanya satu, jangan hanya dari sumber yang diberikan oleh satu kubu, harus baca kubu lain, termasuk kubunya Pak Prabowo juga ya dalam hal ini kan karena gue juga sekarang punya teman di Gerindra, terus Sarah adalah ponakannya, jadi gue juga kenal dan gue dapat informasi banyak. Jadi kayaknya informasi yang gue punya cukup berimbang deh. Jadi gue mau cerita dari apa yang ada di kepala gue. Abis itu lu coba untuk tarik kesimpulan sendiri sambil lu cari informasi lagi. Karena seperti yang gue pernah bilang di video YouTube gue sebelumnya, yang judulnya Jangan Percaya Panji, saya adalah pelawak. Kalau lu mau tanya informasi yang pasti, yang tingkat kebenarannya tinggi, lu nanya soal komedi sama gue. Di luar itu, jangan tanya sama pelawak soal kesehatan lah, cara menghapus corona lah, terus solusi kemiskinan lah, politik, ekonomi. Gue nggak tahu banyak, bisa jawab tapi belum tentu benar. Oke, jadi soal Pak Prabowo. Pertama kali itu adalah soalnya dimulai dari Pak Prabowo dipecat dari, bukan dipecat ya, sama Pak Habibie dicopot jabatannya dari Panglima Kostrad. Terus Pak Habibie dan Pak Prabowo ini kan udah saling kenal setahu gue ya. Terus debat gitu di rumahnya apa di istana, gue nggak ngerti, gue lupa. Terus udah gitu ditanya kenapa dia diberhentiin dari Panglima Kostrad. Terus karena saya dapat informasi dari Panglima TNI, ini Habibie yang ngomong ya, almarhum. Saya dapat informasi dari Panglima TNI, Panglima ABRI waktu itu, yaitu Wiranto kalau gue nggak salah pada zamannya, bahwa kasarnya dari Kostrad lagi pada bergerak ke arah rumah gue nih, ke arah sini. Terus kata Pak Prabowo, lah ini kan gue lagi ngelindungin lu, mau ngelindungin lu nih gue. Terus kata Pak Habibie, lah ngelindungin gue mah tugasnya pas pampres. Terus berantem, terus aduh lu apa sih, lu nggak tahu apa-apa, ini gue ngelakuin itu, gitulah pokoknya berdebat. Gue nggak tahu persisnya kata-katanya seperti apa. Tapi fakta yang paling menarik adalah bahwa Pak Habibie dapat informasinya dari Pak Wiranto kan. Coba gue cek dulu ya, gue takut salah nih. Panglima ABRI 98. Panglima ABRI 98. Panglima ABRI 98 Wiranto, iya bener. Iya. Iya benar, 98 Panglima ABRI, 16 Februari 98 Wiranto itu Panglima ABRI. Panglima ABRI yang memberi informasi ke Pak Habibie soal Pak Prabowo kayak mengarahkan tentaranya ke arah rumahnya Pak Habibie. Makanya di beat gue tuh ada yang soal dikelilingin rumahnya pakai panser, kan? Ada beat gue di mana ya? Hidup Indonesia Maya kalau nggak salah. Terus udah, terus marah. Terus sebenarnya misteri besarnya kan ada di Panglima TNI, Panglima ABRI Wiranto ngomong ke Habibie itu yang gue nggak pernah nemu jawabannya kenapa Pak Wiranto ngomong kayak gitu. Terus nggak lama, terus udah gitu pokoknya kayaknya si Pak Prabowo dimutasi gitu, dipindahin ke Bandung, suruh megang apa gitu gue lupa. Terus berdirilah tuh Dewan DKP, Dewan apa ya? Dewan apa perwira gitu. Apa ya, coba nanti gue cari DKP sebentar mana ya. Bentar ya. DKP 98. Oh, Wiranto, Pak Wiranto yang bikin DKP. DKP itu adalah mana sih? Dewan Kehormatan Perwira. Itu dia, Dewan Kehormatan Perwira. Nah, ini DKP ini isinya ada beberapa nih, termasuk Pak SBY ada di dalam, Agung Gumelar ada di dalam, dan ada beberapa yang lain, gue lupa. Nah, DKP ini kemudian melakukan kayak si Dewan Kehormatan Perwira ini kayaknya melakukan penyidikan atau penyelidikan terhadap Pak Prabowo. Nah, DKP ini yang akhirnya mengeluarkan surat rekomendasi pemecatan.
Makanya sempat ada muncul istilah tuh Prabowo dipecat, Prabowo nggak dipecat. Jadi sebenarnya yang muncul adalah surat rekomendasi Prabowo dipecat. Kenapa Pak Prabowo dipecat? Ada banyak kejadian. Sebenarnya rada misterius juga. Kapan-kapan gue pikirin lagi deh. Dan sekarang kan lagi beda topik. Tapi intinya pertama disimpulkan bahwa Prabowo ini sering melanggar perintah atasan katanya. Jadi selalu ngambil inisiatif yang enggak. Termasuk di dalamnya adalah penculikan mahasiswa yang menurut Prabowo itu ditugaskan kepada dia. Di debat presiden pun, di debat capres pun Pak Prabowo tuh mengaku kalau nggak salah. Iya bener, gue nggak bener deh gue. Pak Prabowo tuh ngaku, emang gue nyulik, tapi nyulik ini waktu itu untuk kepentingan negara, gue disuruh gitu. Ya, namanya prajurit kalau disuruh kan disuruh iya iya aja gitu ya. Tapi akhirnya DKP itu bikin rekomendasi untuk dipecat. Nah, pada akhirnya Pak Prabowo tidak dipecat, tapi diberhentikan. Ada juga istilahnya diberi opsi untuk pensiun kalau gue nggak salah. Dan setelahnya, dan itu kan dari itu kan pokoknya semuanya itu internal tentara lah. Jadi nggak pernah sampai ke sipil. Jadi nggak pernah di sidang sipil gitu. Semuanya terjadi di ketentaraan gitu, dilepas dari Panglima Kostrat, kemudian diperiksa sama DKP, direkomendasi untuk dipecat, kemudian dipensiunin sama TNI. Itu semua tuh internal TNI itu. Terus gitu kan Pak Prabowo-nya sempat keluar negeri untuk berbisnis katanya. Banyak orang nyebutnya kabur. Nah, tapi intinya itu. Nah, yang jadi beban berat untuk Pak Prabowo sekarang dan seterusnya adalah bahwa nggak pernah ada sidang yang benar-benar jelas. Makanya Pak Prabowo yang nantang waktu itu. Sidang HAM memang gue yang bikin, lu yang bikin dong. Ayo buruan, katanya lu peduli sama HAM. Ya udah pemerintah, Pak Jokowi dalam hal ini bikin sidang HAM. Gue pengen tahu nih hasilnya seperti apa. Tapi kan Pak Jokowi seperti yang kita tahu tidak melakukan sidang HAM itu juga. Gitu. Moga-moga ngejawab ya. Tapi yang penonton gue mesti tahu dan Feby Hanifudin mesti tahu sikap gue dan pemahaman gue terhadap Pak Prabowo tuh udah berubah memang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 jadi ya. Itu yang paling detail yang gue bisa ya, sisanya lo baca sendiri aja. Dabir, ke Aceh kapan jadinya bang? Informasinya ada di tersinggung oleh panji.com. Pokoknya 20 kota tur dunia gue, silahkan pantau di tersinggung oleh panji.com. Firman Chester, bang apa benar pemerintah nggak berlakukan lockdown karena nggak mau nanggung biaya hidup masyarakat? Gue kurang tahu, tapi bisa jadi bukan nggak mau, tapi nggak mampu. Emang nggak ada duitnya kayaknya Indonesia. Karena ada yang bilang, makanya ada yang bilang, itu aja tuh biaya yang untuk bikin ibu kota baru tuh yang lu pakai untuk di sini. Nah masalahnya kan ibu kota baru kan tidak pakai APBN ya, pakai swasta. Ya mungkin swastanya juga bilang, lah ini mah deal-dealannya gue pengen ngebangun nih, ini deal infrastruktur buat gue pengennya ngebangun kota bukan untuk corona gitu. Jadi ya gitulah, susah. Daniel Lahababu, Bang Panji setuju nggak napi koruptor dibebaskan? Ini kayaknya kaitannya dengan Pak Yasona ya. Terus terang gue juga untuk informasi yang gue dapat nggak lengkap, sekilas sih yang gue tangkap adalah biar pada nggak kena corona yang kasus korupsi di atas 60 tahun mau dibebasin sama Pak Yasona. Cuman Pak Yasona terpentok sama ada peraturan yang mau diajuin ke presiden untuk diubah. Tapi terus tadi kalau gue nggak salah gue baca Mahfud MD bilang nggak akan ada pembebasan napi korupsi gitu. Jadi gue nggak tahu, kita lihat aja. Hey Arafat, ngerasa nggak sih followers lu kebanyakan goblok? Jangankan ngerasa, ngebaca ini aja yang gue baca lu goblok dia Arafat. Pertanyaan lu tuh menggambarkan kegoblokan Anda Arafat. Karena bukan followers gue kebanyakan goblok, tapi gue pernah bahas ini di video YouTube gue yang judulnya apa ya, coba gue cek. Jadi gue pernah bikin video YouTube yang judulnya adalah, sebentar, mana ya, mana ya, YouTuber artis mematikan YouTuber, ini kayaknya YouTuber artis mematikan YouTuber bermutu. Gue ngebahas soal piramida strata ekonomi, piramida strata pendidikan, sehingga yang beruntung, yang punya ekonomi lebih baik dan yang berpendidikan emang selalu lebih sedikit daripada yang tidak. Jadi siapapun itu kebanyakan followersnya ya belum berpendidikan, antara emang goblok atau masih kecil
namanya juga internet ya kan, isinya bocah semua. Tahu nggak selama corona social distancing yang nyaman-nyaman saja untuk tidak keluar rumah siapa? Anak-anak gua. Santai aja kayak nggak ada apa-apa. Ya udah, ayo udah di sini aja nggak apa-apa. Ya emang ini generasi mereka, generasi internet gitu. Imam Yudia 7, Bang, apakah lu termasuk salah jurusan waktu kuliah jurusan desain produk, terus termasuk kebiasaan lu nggak desain produk ini? Ceritain pengalamannya. Udah gue bahas di yang sebelumnya ya, berarti ini gue skip, udah gue bahas soalnya. Oke, loh kok ada orang Komodo Menoy nama Instagramnya? Aneh bener, coba gue cek. Aneh bener. Fotonya cewek. Bala-abal nih. Referensi backstory Komodo Menoy, lu baca atau lihat dari buku web apa, Bang? Dari YouTube gue, tapi gue lupa YouTube-nya apa. Tapi gue lagi spiral video YouTube gitu, recommended, tiba-tiba nemu itu. Jadi ya tertarik untuk gue dalamin dan akhirnya ketemu deh. Akhirnya gue dalami lebih lanjut. Vian Part, apakah masih tertarik jadi sutradara lagi? Mau diseriusin? Masih tertarik dong. Ini kan sekarang gue, kalau nggak ada corona udah syuting nih gue. April gue syuting, tapi dengan corona ini akhirnya dibatalin syutingnya, diundurin. Mungkin Oktober, mungkin November, gue juga nggak tahu. Tapi kan gue udah ngumumin, jadi ada Reza, ada Luna, ada Marisa Anita di film gue, dan gue sendiri. Gue nulis, menyutradarai, dan main, tapi role gue nggak banyak. Jadi gue tentu mau, dan masih sebagai seorang storyteller ya, dari zaman SD gue storytelling, cuman beda format, ada yang komik, ada yang rap, ada yang buku, ada yang stand up, dan ada sekarang film. Dan harus dipahami film adalah format terbaik untuk storytelling ya, cerita. Gue punya banyak cerita untuk dikisahkan. Gue pernah bilang bahwa gue ada satu lagi cerita yang ada di kepala gue tentang keluarga, tentang menjadi ayah, yang pengen gue keluarin mungkin setelah film yang gue kerjain bareng Reza dan yang lainnya ini. Kalau bilang mau diseriusin, gimana cara jawabnya ya? Soalnya menjadi sutradara emang harus serius. Tapi kalau ditanya apa profesi utama gue tetap stand up comedian gitu ya. Oke. AG Alfian, apakah ada rencana pensiun dari dunia hiburan? Kapan? Dan setelah itu apa yang Pak Panji kerjakan? Tidak ada rencana. Muazin 20, Bang, gue suka dengan lagu lo yang judulnya Dekade. Gue mau tahu dong kisah dan inspirasi lagu itu dari mana, soalnya liriknya kayaknya mendalam banget. Sama kalau bisa bikin top 5 lagu Panji yang harus dengerin. Oke, untuk yang nggak tahu apa yang Muazin maksud, karena pasti banyak yang nggak tahu gue stand up. Gue ada lagu judulnya Dekade, diambil dari album rap kelima gue, Pembalasan, yang bisa lo dengerin di Spotify, Joox, dan kawan-kawan, Apple Music, dan lain-lain. Dekade itu inspirasinya adalah dari gue dan Gamila. 1 dekade 10 tahun, kau pijarkan segala ide dan kau menuntun hidupku hingga seperti ini. Sejak ku siaran pagi hingga karyaku jelajahi negeri-negeri. Itu tentang gue dan Gamila yang udah menjalankan hubungan ini dari zaman gue siaran sampai gue world tour. Dan di situ semuanya tentang Gamila, itu lagu tentang Gamila. Termasuk dia selalu bingung kenapa setiap kali dia jalan, dia selalu ngerasa kenapa sih orang pada ngeliatin gue, ada yang salah ya gitu. Terus gue selalu bilang, kamu tuh diliatin sama orang bukan karena ada yang salah, karena kamu cantik. Terus dia nggak percaya gitu. Jadi ya ide dari Dekade itu adalah dari Gamila. Terus bikin video top 5 lagu Panji harus didengerin. Perlu nggak ya? Gue nggak suka istilah harus didengerin sih, karena nggak ada harus ya. Tapi apa? Lu aja deh yang ngasih rekomendasi, apakah top 5 lagu gue yang paling personal, atau top 5 lagu gue yang menurut gue jadi favorit gue, atau gitu-gitulah. Lu aja yang ngasih ide. Next, Jess Rifan, kenapa orang dibiarkan jatuh cinta tapi ditakdirkan untuk berpisah, Bang? Lalu tanya sama Raditya Dika aja kayak gitu-gitu, gue kagak paham. Yan Warandika, Bang Panji, mau tanya efektif nggak sih selama masa social distancing pembelajaran online untuk anak didik itu? Udah baik atau belum? Karena dilihat dari teman-teman banyak yang ngeluh kuliah yang biasanya tatap muka diganti via online, diganti juga menjadi tugas bukan materi seperti biasa. Dan satu lagi, Bang, apakah Indonesia perlu narapidana korupsi? Ini udah gue bahas nih. Oke, kalau soal pendidikan ya, ini masalahnya kalau lu ditanya efektif atau enggak, gue yakin enggak. Kenapa? Gini, efektif atau enggak, jawabannya enggak untuk saat ini. Tapi bukan karena belajar online itu enggak efektif, tapi karena satu dunia pendidikan Indonesia tidak siap untuk harus berubah tiba-tiba jadi seperti ini. Itu aja. Gue cukup yakin apa yang kita lakukan sekarang akan jadi normal di beberapa tahun ke depan. Percaya sama gue. Lu pikir, bahkan gue pengen kayak gitu. Gue selalu bilang kan bahwa
dulu zaman gue SMP lah ya, atau zaman gue SD lah, nelpon tuh pakai kabel. SD nih ya, SD tuh berarti tahun 80-an kan. Nelpon tuh pakai kabel, pakai telepon kabel, bahkan pakai rotator. Zaman gue masih ngalamin nggak ada tombol. Zaman rotator tuh gue harus muterin kayak gitu, ya, terus udah gitu nyambung gitu. Itu tahun 80-an zaman gue SD. Sekarang gue bisa nelpon hanya dengan nggak pakai megang handphone, pakai headphone khusus atau AirPod atau apa, terus call Gamila, terus gue bisa nelpon, nggak ada kabel dan segala macamnya. Sementara sekolah, kita asumsikan negeri aja ya, dari tahun 80 sampai sekarang nggak berubah sama sekali. Sekolah swasta berubah, sekolah anak gue berubah, tapi ada banyak sekolah, orang gue ke SMP gue, karena ada videonya tuh, gue bikin videonya tuh, gue jelajah SMP gue, bentuk SMP gue tuh masih sama kayak dulu. Kata gue, buset dah, gue di sini tahun 91, masa tahun 2020 kelas bentuknya masih sama. Jadi gue berharap perubahan. Bahkan gue seneng yang kita lihat sekarang. Tapi memang belum efektif. Kenapa? Karena kita kaget. Kedepannya nanti mungkin ini adalah kenormalan baru gitu. Ya. Next. Apalagi ya? Akarepoan, Bang, kalau bisa jual di digital downloadnya pakai GoPay. Soalnya di tempat saya nggak bisa top up OVO, bisanya GoPay doang di Alfamart. Ya, masa gue mesti mikirin lu seorang. Tapi intinya gini, saat ini di gua tuh bisanya pakai OVO dan Genius. Tapi gini, intinya sih gini ya. Orang tuh kalau misalkan pertama-tama ya, salah satu kesalahpahaman terbesar adalah nggak bisa pakai BCA. Bisa pakai BCA, kayak transfer antar bank aja. Malah banyak yang pakai BCA kalau pikir-pikir. Terus payment gateway gue tuh selalu ganti-ganti. Sekarang gue pakai teman-teman dari SP, dan selalu secara berkala kita evaluasi gimana menurut konsumen kita, kami. Kalau mesti diubah ya diubah, kalau masih bertahan sama SP ya bertahan. Tapi soal pembayaran tuh nggak di gue cuma bisa bermitra sama yang menurut kami terbaik. Dan perjalanan sampai ke yang sekarang itu juga lewat banyak orang pada bilang pakai yang A dong. Dulu gue pakai yang A, abis itu dikomplain sama banyak orang. Terus ada yang bilang pakai yang B dong. Lah abis yang A tuh gue pakai B tuh, tapi dikomplain banyak orang. Jadi karena gue bukan perusahaan payment gateway, jadi gue selalu bermitra gitu. Tapi terima kasih masukannya. Comika.id akan selalu berusaha untuk bikin lebih baik. Dan yang gue pernah bilang di podcast yang sebelumnya, akan ada kejutan dari Comika.id untuk lo. Dari sisi experience dalam menggunakan harusnya lebih baik. Next. Billy_Nore, Bang jelasin dong gimana deg-degannya setelah digital download Hiduplah Indonesia Maya keluar. Penasaran banget gimana perasaan lo. Tidak seperti yang disangka-sangka orang. Sebenarnya gue nggak terlalu khawatir karena semuanya udah terukur. Cuman gue tetap berhati-hati kalau misalkan ada pembajakan atau penyebaran yang ilegal. Lebih kepada selalu yang gue bela tuh orang yang beli. Jadi kalau misalkan gue ngelihat ada orang melakukan pembajakan ya, terus sudut pandang gue tentang pembajakan lu udah tahu kan, karena gue pernah bahas di YouTube gue juga tuh soal pembajakan. Silakan ditonton aja. Jelas kok pijakan gue soal pembajakan. Tapi di sisi lain, orang kalau misalkan nyebarin linknya dengan ilegal atau dijual lagi dan segala macamnya dengan harga murah, selalu gue tindak, selalu gue tegasin. Kenapa? Karena yang gue bela yang beli kasihan. Lu bilang kan, tapi kan bang gue nggak punya duit banyak. Lah justru yang lu tahu nggak kenapa gue nyerang lu kasarnya ya, yang ngakunya jadi beli bajakan atau menjajakan bajakannya supaya bisa beli murah, karena ada orang yang nabung juga. Jadi dia nggak punya duit sama kayak lu, bedanya adalah dia punya saha, lu punya niat jahat. Nah ini yang gue bela nih, orang-orang yang beli. Banyak tahu yang udah beli walaupun mereka tahu Hidup Indonesia Maya itu mahal, tapi mereka berjuang. Itu yang gue bela mereka dulu. Gitu, baru diri gue sendiri. Jadi ya, tapi secara materi kalau gue bilang gue udah rilis ya udah santai gue. Bukan santai, maksud gue nggak ada ketakutan itu. Pengacara gue bilang oke, ya udah ya kita keluar, ya keluar kita. Arfi Muhammad, kira-kira apa nih yang pernah lo lakuin dan lo yakin banget itu benar, tapi sekarang lo sadar itu salah? Apa yang waktu itu gue lakuin dan gue yakin banget itu benar, tapi sekarang itu merasa ada orang baik dan orang jahat di politik. Dulu gue merasa itu benar,
Gue inget banget tuh gue ikut nyebarin itu tuh, meme Avenger. Terus jadi ada nama-nama dalam tanda kutip baik dalam politik masuk tuh dalam grup Avenger itu. Tapi kan itu kan menegasi yang nggak masuk, seakan-akan yang nggak masuk itu jahat, dan itu kan nggak benar juga gitu. Makanya sekarang gue eh, sejak lama, tapi gue pertama kali umumkan kayaknya di Pragiwaksono ya, bahwa nggak ada orang baik dan orang jahat di politik, adanya orang. Kadang-kadang orang baik, kadang-kadang orang jahat. Bintang Paramita, bagaimana cara kita sebagai senior menghadapi junior yang kami rasa tidak respect? Padahal kita udah bantu mereka, tuntun mereka, memberikan arahan buat mereka. Contoh kasus ini berada di kuliah antara angkatan Kating, himpunan mahasiswa jurusan, dan angkatan adik tingkat. Kakak tingkat dan adik tingkat. Bintang Permata, karena gue pernah jadi junior dan pernah jadi senior ya, itu cara lu berbicara tuh sangat menggambarkan orang yang hanya mau ngelihat dari kacamata dia, tapi nggak mau mencoba memahami dari kacamata bawahnya. Itu standar sekali. Gila nih, ada yang angkatan kita tuh kok kurang ajar banget sih, udah kita bantu dan segala macemnya. Lu ngeliat dari sudut pandang lu sih. Kalau lu mau ngerti, lu ubah sudut pandang lu, dan lu harus punya kerendahan hati untuk mau menerima atau tidak mendengar dulu aja apa yang diomongin dan memproses benar atau enggak. Kadang-kadang udah nutup duluan. Asli ini mah masalah komunikasi setahu gue. Anggi Ginanjar, apa prinsip dan hal dasar yang ketika awal Bang Panji memilih stand up comedy sebagai sarana untuk berkarya? Gue tidak memilih stand up comedy dari awal, gue berproses. Gue mulai dari rap karya gue, habis itu buku karya gue, habis itu stand up, habis itu film dan segala macamnya. Dan dalam menjalankan semuanya, gue ngerasa ternyata gue paling optimal dan paling bebas dan paling bisa mencurahkan semuanya di stand up comedy. Bakat gue juga paling kuat di situ, dan penghasilan juga paling kelihatan dari situ. Ya udah, dilanjutin. Mana lagi ya? Seperti yang gue bilang, pertanyaan-pertanyaan yang ngulang nggak perlu gue jawab lagi. Jadi kalau misalnya lu ngerasa punya pertanyaan, tapi pertanyaan lu mirip sama yang udah pernah gue jawab, nggak akan gue jawab pertanyaan lu ya. Andreas CYD, Bang, Komodo Menoi tetap ada pilot kan ya? Ada, tapi hanya di Jakarta seperti biasa. Kemal Sidik, rekomendasi 10 stand up di Netflix. Oh, ini gue udah jawab sih sebenarnya di yang sebelumnya, tapi gue jawab lagi. Hari Senin ini udah rilis berarti harusnya. Di YouTube gue berarti harusnya udah rilis top 5 stand up comedian yang gue rekomendasi di Netflix, plus top 5 stand up comedian lain yang gue rekomendasi untuk alasan yang berbeda. Jadi total ada 10. Tonton aja YouTube gue. Terus mana ya? Azad.id, kenapa Dipo dinamain Dipo, Bang? Kenapa Dipo dinamain Dipo? Dipo dinamain Dipo karena jadi dulu waktu gue SMA, gue suka bikin komik kan. Salah satu karakter favorit gue tuh namanya Dipo. Tapi bukan dari Diponegoro, gue seneng aja terdengarnya Dipo gitu. Terus waktu gue punya anak, bapak gue almarhum bikin berapa lembar isinya rekomendasi nama dari dia. Banyak banget, ada Sansekerta Jawa gitu-gitulah. Di antara nama yang gue lihat ada Dipo. Pas gue lihat artinya pijar. Nah, Dipo tuh lahir pas matahari terbit. Jadi pijar tuh tepat juga untuk menggambarkan dirinya dan kelahirannya. Dan waktu gue bahas sama Gamila setuju nama Dipo. Terus Gamila nambahin Wadillah, yang bagi dia artinya adalah kesayangan Allah. Makanya di Wadillah Dipo Wongso Yudo gitu. Jimmy Rizaldi, Bang nggak mau bikin stand up di Bandung? Tidak bosan-bosannya saya memberi informasi bahwa ketika saya tidak ke kota kamu, termasuk Bandung ataupun kota lain, itu bukan berarti sayanya yang nggak mau, tapi berarti tidak ada event organizer dari kota Anda yang menawarkan dirinya untuk menyelenggarakan acara stand up saya. Karena tidak ada satupun yang ujuk-ujuk sebuah kota pengen manggung tanpa panggilan job dari sono. Paling ada ngurus sendiri, tapi itu sudah pernah gue lakukan dulu. Sekarang saya tidak seperti itu, jadi saya bermitra dengan I.O. Paling promotornya Comika gue, tapi gue bermitra dengan I.O. Gue cek nih kota-kota yang siap aja, berangkatin deh ke situ. Jadi kalau gue nggak pernah ke sana, lu tanya sama I.O. lu, kenapa lu nggak pernah manggil Panji gitu? Atau mungkin I.O. Kota Bandung pernah manggil gue, pas dikasih lihat harga gue, mundur teratur dianya. Begitu ya. Ini berlaku untuk semua kota yang merasa nggak pernah disamperin sama gue.
Eja 20. Bang, lu setuju nggak Liga Inggris di stop aja biar Liverpool nggak juara? Gue kalau disuruh milih, mendingan Liga Inggris tetap jalan terus Liverpool juara, atau Liga Inggris nggak jalan tapi Liverpool jadi nggak juara. Mendingan jalan terus Liverpool juara. Orang yang gue pengen nonton bola, gue mah nggak ada urusan sama Liverpool. Mau Liverpool, mau Arsenal, mau Chelsea yang juara, nggak peduli. Gue mau peduli Manchester United. Saking nggak peduli, gue nggak hafal nama pemain-pemain lain, gue cuma hafal pemain Manchester United. Makanya gue nggak bisa, kan suka nanya, kalau lu nggak jadi presenter sepak bola atau jadi komentator, lah orang gue cuma tahu MU, Liga Inggris klub lain aja gue kagak tahu, apalagi liga lain, kagak ngerti gue. Terus Muhammad Akbar Maulana, album rap lu kenapa nggak semuanya dibikin dijual digital bang, atau di Spotify? Justru sebenarnya untuk waktu yang cukup lama, album gue tuh justru hanya dijual digital downloadnya. Waktu zamannya masih wscdnshop.com. Sekarang karena berubah jadi comik.id dan jadi platform stand up comedy, akhirnya nggak ada tempat menjual digitalnya. Tapi nggak perlu juga, karena ada Spotify. Nah, kenapa nggak semua album ditaruh di Spotify? Karena sebenarnya jadi di antara, jadi gini, kalau lu buka Spotify ya, itu tuh ada kebanyakan album tuh kompilasi. Album yang full gue rilis itu adalah album pembalasan, album kelima. Sisa album kompilasi. Terus kenapa gue jadiin kompilasi? Karena gue kumpulin lagu-lagu yang menurut gue cocok aja untuk, dalam tanda kutip, jualan musik gue. Karena ada banyak lagu-lagu gue yang kalau gue denger juga, ini kayaknya jangan dirilis aja deh ke Spotify. Kan gue kan pengen orang tahu Panji kalau nge-rap kayak gimana sih. Jadi gue kasih yang kompilasi lagu-lagu terbaiknya. Makanya ada kompilasi lagu-lagu bahasa Inggris, yaitu LXIX, ada di Spotify dan Joox. Dan ada kompilasi lagu-lagu bahasa Indonesia, yaitu Takanusai kalau gue nggak salah, ada juga di Spotify dan Joox. Abis itu ada kompilasi yang bentuknya live recording dari konser, yaitu Nusantara Rap. Itu kompilasi dari tour, jadi ada rekaman dari Bandung, Surabaya, dan Malang kalau gue nggak salah. Terus dan album pembalasan. Kenapa album pembalasan full gue rilisin? Karena gue pede sama 100% lagu di dalam album tersebut. Gitu. Mana lagi ya? Jovita Maxentia. Oh ya, nggak kepikiran untuk bikin show materi full Septic Tank. Pengen banget, tidak kepikiran. Septic Tank hanya 1 kali 1 kota, nggak akan ada lagi yang lain. Ya. Oke, sebelum gue lanjutin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Jawab Ji, yang YouTube-nya gue tutup dulu karena udah setengah jam. Terima kasih udah nonton. Lu dengerin aja podcastnya untuk tahu sisa dari pertanyaan yang gue jawab. Siapa tahu pertanyaan lu ada salah satunya. Makasih banyak. Goks. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.